Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Nadila, No Presensi 7, NIM 1401418041, Rombel 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen bimbingan konseling untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Sri Ismi Rahayu MPD. Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin tersusun, terselenggara, dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang baik dan bermutu. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu management, yang bermakna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Sedangkan jika digabungkan, pengertian manajemen dan bimbingan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya, baik tenaga, dana, sarana prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Bimbingan dan konseling diselenggarakan di sekolah sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bimbingan konseling dapat dikatakan sebagai sosok guru yang ketiga dalam sistem pendidikan di sekolah selain pembelajaran dan administrasi sekolah. Bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya tak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan bersistem atau terprogram. Program bimbingan dan konseling adalah seperangkat kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dalam penyelenggaraannya akan melibatkan seluruh personel sekolah dan dalam berbagai jenis layanannya akan berurusan dengan bidang lain seperti bidang pembelajaran dan bidang administrasi sekolah. Oleh karena itu, agar tak terjadi tumpang tindih atau berbenturan antara kegiatan di masing-masing bidang, diperlukan program yang sistematis atau berurutan. Program yang sistematis selalu mengacu kepada prinsip-prinsip 1. Program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. 2. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit atau operasional dan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan program bimbingan dan konseling. 4. Pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah. Dan 5. Segala sumber daya perlu ditemukan untuk mencapai tujuan program. Dalam pelaksanaannya, ada 2 jenis program yang perlu dirancang dan dikembangkan pada pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan konseling, yaitu program tahunan sebagai program sekolah dan program kegiatan pelayanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai program sekolah antara lain pemberian layanan informasi dengan melalui ceramah yang mengundang narasumber lain yang dijadikan sebagai career day. Selanjutnya ada program pemberian layanan orientasi bagi siswa baru, lalu mengadakan tes bakat atau inventory minat untuk bahan pertimbangan penjurusan, mengadakan kunjungan ke tempat industri yang bermanfaat bagi bimbingan karir, membentuk kelompok-kelompok grup konseling, dan memberikan pelatihan keterampilan belajar akademik dan sebagainya. Dalam melaksanakan program ini, agar sesuai dengan tujuan dan harapanku, maka diperlukan pengarahan agar terjadi keteraturan dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara staf bimbingan dan konseling.
Pengarahan juga dilakukan untuk memotivasi staf dalam melakukan tugasnya, sehingga memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Program bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan program bimbingan konseling harus ada evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan konseling di sekolah, dan khususnya pada program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen sistem bimbingan dan konseling yang sangat penting. Dari evaluasi, sekolah akan mengetahui apakah kegiatan tersebut efisien dan efektif atau tidak. Apakah kegiatan tersebut harus direvisi, dilanjutkan, atau diberhentikan, atau pilihan yang lainnya. Secara umum, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu yang tertentu. Sedangkan secara khusus, evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling bertujuan untuk meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai, memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan yang ada, mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan, dan jenis layanan yang memerlukan perbaikan atau pengembangan, dan lain-lain. Peran guru dalam program bimbingan konseling ada 5, yaitu guru sebagai informator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai motivator, dan guru sebagai kolaborator. Guru sebagai informator dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, seperti tujuan, fungsi, dan manfaat bimbingan konseling bagi siswa. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun yang kuratif. Selanjutnya, guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator dapat berperan sebagai mediator atau penengah antara siswa dengan guru pembimbing. Kemudian ada guru sebagai motivator. Guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi atau dorongan kepada siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Nah, yang terakhir ada guru sebagai kolaborator, yaitu guru dapat berperan sebagai kolaborator. Misalnya, dalam menyelenggarakan berbagai jenis layanan, orientasi informasi layanan, pembelajaran, dan lain-lain. Demikian penjelasan mengenai bab 8, manajemen bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.